Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Aji Abdul Nabi Alasari. Saya Nia Silvia N. Saya Nuritza Istiqomah Bila. Ketemu lagi kita di Partner Podcast bareng Entrepreneur. Oke, kali ini bakal ada apa nih Teh Nuritza? Nah, dari sekarang tuh kita bakalan ada tamu undangan dari tim Chips ini. Jadi kita bakal bahas-bahas tentang entrepreneurship di kalangan mahasiswa gitu. Oke. Kalian udah bisa lihat kan? Ih, gak sabar Iya, banget. udah Mana nih pengen orang-orangnya? ketemu gitu. Soalnya Oke. belum tahu, kepo banget gitu sama Chips itu apa sih? Gitu. Oke, sekarang kita panggil aja ya. Kita panggilkan tim Chipsi dari Universitas Pendidikan Indonesia. Yeay. Oke. Halo. Halo. Aduh, kayaknya perjalanannya jauh banget nih. Aduh. Siang. Mangga. Duduk. Silakan. Nah. Oke. Gimana nih kabarnya teman-teman dari apa itu? Tim Tim Chips. Chipsi ya? Kayaknya sebelum kita tanya tentang kabar, kita tanya dulu deh namanya. Oke. Iya, soalnya kan Perkenalan kita dulu itu ya? belum kenal sama masing-masing. Tak kenal maka tak sayang. Iya, Kan ya? betul. Boleh dari Siapa dulu? Sebelah mana dulu nih? Dulu, boleh. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadia Risma Dewi, biasa dipanggil Email. Aku dari jurusan kewirausahaan angkatan 2022. Tengah ya, Iya. nama aku Rosita Marta, biasa dipanggil Rosita, sama Kita sekelas. Kalau yang ini nih, Oke, kenalin, nama aku Resti Nurberti. Aku biasa dipanggil Resti, aku juga sama angkatan 22 dari kewirausahaan. wah semuanya dari kewirausahaan Kewirausahaan, Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, bagaimana nih kabarnya gitu? Ya, kayaknya lagi pada sibuk gitu ya Iya. di tengah Bencana. gempuran UAS Iya. dan beberapa mungkin ada dari teman-teman juga ikut organisasi. Gimana nih kesibukan saat ini? Pas banget ya kita bertiga tuh sibuknya tuh hampir sama gitu, kayak dari mulai organisasi bareng, usaha bareng juga, dan kelas juga bareng gitu. Jadi kita emang kebenaran kesibukan itu hampir sama gitu. Lumayan sih. UAS juga sekarang lagi buka. Wah, sibuk banget kan? Bukan dari ini. Iya. Baru pulang ya kan? Oh, dari mana itu? Dari Oh, dari Bandung. mana? Ada acara apa kan? Ada Konsema. Oh, iya, Porsema. Oh, emang ngomong, oh tadi Porsema ya. Emang dari teman-teman ini hobinya apa sih? Iya. Kalau boleh tahu? Aku poli. Oke. Kita basket. Oh. Wih, hobi Mantap banget ya. Oh. Sama-sama suka main bola. Iya. Ini satu hobi, satu organisasi, satu kelas. Wah, ini Satu. besti sekali ya. Sama juga. Iya, Siap, besti teman-teman. kental. Masuk perjuangan. Iya. Dari rahim deh. Ya. Oke, kita langsung aja ya. Teman-teman nih, aku kan katanya kalian dari tim Chipsi nih. Boleh dijelasin apa sih Chipsi itu? Boleh. Dari siapa nih? Oke, Boleh? jadi aku ya. Oke. Jadi Chipsi ini hadir ketika kita awalnya tuh ada tugas dari dosen gitu, harus bikin bisnis plan, dan kebetulan teman kita tuh udah ada ide gitu. Jadi kita kembangin ide ini, kita bikin proposal baru, PPT-nya baru buat nanti bikin gitu. Jadi Chipsi ini tuh kayak cemilan olahan seafood gitu. Jadi kayak baby crab dari ikan bilis, ada udang gitu. Jadi itu diolah sedemikian rupa buat cemilan sehat gitu. Jadi kayak kita juga melihat di Pangandaran itu ada masalah dari si nelayan, karena mereka tuh udah kayak nyari ikan gitu. Harusnya kan ikan gede-gede gitu, tapi di jaringnya itu nyangkutnya itu ikan-ikan kecil, dan itu cuma jadi limbah dan gak ada nilai jual gitu. Nah dari sana kita lihat itu ada potensi gitu loh, jadi buat usaha kita, makanya kita cari nelayan-nelayan yang emang cuma ngebuang, dan kita belilah ikan-ikan itu kayak udang yang kecil, baby crab yang lain, dan kita olah gitu. Jadi itu tuh dari limbah, jadi ada nilai jual yang lebih gitu, dari kita diolah kemas sedemikian rupa gitu. Jadi Memanfaatkan ya, Iya. daripada dibuang, nanti kita manfaatkan. Wah, sangat kreatif sekali nih Iya. teman-teman dari Chips ini. Iya, melihat apa ya, peluang sekecil apapun gitu. Kayak orang-orang tuh melihat apa ya, hewan-hewan yang kecil itu kayak nggak berarti banget gitu kan, kayak buat apa sih gitu, buat dikonsumsi apa aja. Tapi dari rekan-rekan Chips itu sekreatif mungkin Bisa mengolah
penasaran guys. Penasaran apa? Kenapa sih harus dinamain Cipsi gitu? Apakah ada Filosofinya, ya, filosofi tersendiri dari nama tersebut? Sebenarnya kalau filosofi ya nggak ada yang gimana sih, cuman kayak kita pengen lebih trendy aja namanya. Biasanya kan sekarang tuh nama-namanya kan dari bahasa Inggris juga keren ya, keren, jaksel ya, itu kan kayak Chipsy seafood snack. Nah jadi itu kita kayak keren ya. iya seafood snack, jadi lebih ke intinya tuh ya itu seafood snack gitu makanannya, biar gampang juga kayak orang tahu kan seafood tuh apa, orang tahu snack itu apa, cuma kita tambahin chipsinya aja gitu. Dan chips itu kayak gampang diingat, gampang disebut kayak chipsy gitu, dan si kan itu kan ada unsur kata-kata seafood laut gitu. Oh kan. iya ya. Ya, jadi Jadi kayak itu kayak kriuk Ya, isinya laut. Oh. Kreatif sekali ya. Itu yang ngasih nama Cipsi itu siapa sih? ada Oh, CEO kita. Iya, Ya, CEO. kebetulan CEO kita ada 2 anggota kita yang berhalangan hadir di sini, yaitu ada CEO kita Henry, lalu ada tim operasional Rayhan, dan aku sama Rosita tim pemasaran marketing, dan Resti keuangan. Jadi ada 4 divisi, 5 ya? 4. Ada setiap orang memiliki job desk. Terkait uang sama pemasaran nih, untuk harga Cipsi tersendiri sekarang tuh terjangkau nggak sih buat di kalangan masyarakat awam atau mahasiswa? Oke, menurut aku sih itu terjangkau banget ya, karena kita bisa lihat gitu harga seafood per kilo itu berapa gitu, sedangkan dengan 80 gram satu biji Cipsi cuma dijual 14.000, dan itu tuh bisa 3 kali sampai 4 kali makan. Jadi kayak itu tuh bisa dijadiin teman makan gitu loh, kayak Sama nasi. iya sama Oh, nasi. gitu. Dan itu tuh ada varian yang di dalamnya tuh ada kayak almond gitu ya, kayak Bisa dicampur. iya bisa dicampur sama nasi. Jadi nggak pure snack gitu doang, Iya. ada abon-abonnya gitu buat topping. Nah, untuk buat rasanya itu ada berapa macam rasa sih dari Cipsi itu? Jadi kita ada 3 rasa, sama ada 3 jenis juga. Jadi jenisnya itu ada baby crab, lalu ada udang, sama ada ikan bilis gitu. Terus rasanya itu ada original, rumput laut, sama pedas. Nah, itu untuk cara pembuatan Cipsi itu kayak gimana? Soalnya kan kayak itu dari makanan laut, biasanya kalau cuma dipasak doang suka kecium gitu aroma amisnya. Amisnya, iya, Nah, amisnya. tapi setelah nyobain chips itu kayak delicious sekali. Itu caranya gimana sih? Jadi kita tuh udah memberdayakan orang yang di daerah Daerah Pangandaran, sana. ya emang yang udah biasa kerja, Mengelola. yang mengelola kayak gitu. Jadi ada triknya juga buat biar si produknya ini nggak amis. Nah, terus juga karena kita mahasiswa, karena kita sambil kuliah juga kan, jadi kita bagian packingnya aja sama ngebumbuin. Jadi kita udah memberdayakan orang buat nelayan, itu kita langsung ke nelayannya langsung, nggak di pasar-pasar belinya, karena kan kalau udah dari tangan ke tangan itu harganya udah beda lagi kan. Naik lagi ya. Banyak tangan banyak harga. Bener. Iya, betul sekali. Banyak Ya, makan. jadi Yuk, lanjut. kita ini udah ada orang yang khusus masaknya. Terus kalau kita senggang tuh kayak kita kapan nih senggangnya, misalnya kapan, ya udah jam segini hari ini, udah terus kita packing, terus kita bikin konten juga. Lebih fleksibel ya waktunya. Iya, pemasarannya juga sama kita. Jadi setelah kita packaging gitu yang hasil produksi dari Pangandaran dikirim ke sini, terus kita packaging, terus kita langsung pemasaran juga gitu juga. Untuk strategi itu kayak gimana sih strategi marketing kamu? Jadi dari strategi marketing kita Cipsi, kita tuh ada secara offline sama online. Nah, secara offline tuh kita pastinya di sini ya, di wilayah kampus Tasik. Terus juga kita masukin produk ke tempat-tempat offline, di misalnya di Ekraf, di Tantir, ya mahasiswa, lalu di Pokma juga ada. Terus juga kita di Pangandaran, kita juga naruh produk di oleh-oleh, itu di Atlantik ya, di pusat oleh-oleh Atlantik. Nah, terus kalau di wilayah Tasik kita juga bukan cuma di sini aja, tapi kita juga sebar luas ke Unsil, terus ke Umpet, karena kan ada teman-teman kenal gitu, terus kayak memasarin gitu. Reseller Ya, iya kita juga open reseller gitu. Terus di Shopee juga ada. Terus kemarin produk kita sempat dibawa di Bali. Iya, iya. Iya, kan kemarin tuh kita ada salah satu titik yang lolos ke Bali, dan kita nitipin produk kita ke sana, dan ternyata
habis ya laku dan malah banyak yang Bule-bule makan gitu ya, ya. banyak yang minta dan kita naruhnya dikit gitu sebenarnya tapi banyak banget yang minta gitu jadi habis semuanya. Nah kalau yang di online itu sama banyak banget yang beli. Iya, kalau di online tuh kita biasanya pre-order dulu sih. Kita open pre-order dulu. Terus kalau di online tuh kita lebih ke aktif ke Instagram kita ada Gypsy underscore snack. Nanti kita tayangin ya. Kita lihat ya. Kita aktif di Instagram kayak ngepromosiin lebih ke marketingnya gitu. Jadi di mana orang-orang tahu tim kita nih ngelakuin apa aja gitu. Tim kita mulai dari produksi atau apapun yang kita lakuin dan masalahnya kita share di Instagram kita buat komunikasi sama konsumen juga gitu kan. Selain itu juga kita juga disupport sama dosen kita gitu. Jadi kayak dosen-dosen itu selalu beli ke kita gitu kayak ada chips enggak gitu. Jadi mereka selalu borong produk kita gitu. Sekali beli itu nggak 1, 2 kayak 5, 10 ya. Jadi kayak ada support system Iya, dari tim dosen. Dan dari ayang aja ya. Karena Dosen. dari dosen itu biasanya tuh dibawa ke teman-temannya gitu loh. Kayak ditawarin. Iya, kayak sering lagi dikasih ke misalnya ada yang kesini jadi kayak ke Bandung diambil gitu. dari buah tangan ya. Iya gitu, dan aku juga kayak teman-teman yang lain tuh di Gypsy nggak hanya di sosial media juga kayak mulut itu yang benar-benar aktif gitu. Karena kita juga kan ada organisasi, jadi kayak Oke. relasinya tuh Beli dong, beli dong. Oh, gitu, beli dong, gitu. Ada kayak Gypsy ya, mau dong. Oke guys, jadi FYI, jadi ini tuh tim Gypsy itu adalah tim yang lolos ke program pendanaan mahasiswa wirausaha. Nah teman-teman di sini aku pengen tahu nih apa sih hambatannya di kegiatan itu? Kendalanya. Tim ya. Paling di waktu ya, karena kita kan 5 orang. Iya. Terus ada walaupun kita organisasinya sama, cuman pasti ada kan 1 orang atau 2 orang yang ikut organisasi yang berbeda. Terus juga kita tuh 4 orang ini sekelas dan 1 orangnya beda kelas. Oh. Jadi ya waktunya itu kayak suka aduh nggak bisa lagi nggak bisa Bentrok gitu ya, Iya. ya. Jadi akhirnya kayak kalau kumpul tuh suka kurang 1, kurang 2. Oh iya, jarang berkumpul semuanya gitu karena waktunya juga kan Bertabrakan kali ya waktunya. Iya, tapi di sana kita komunikasinya lewat kayak di grup gitu, ada meet online sama dosen gitu. Jadi kayak gimana caranya biar struggle ini tuh bisa ditangani juga gitu sama kita. Cuma emang waktu itu emang agak susah ya. Ini dari waktu sih karena emang sama-sama sibuknya juga beda-beda. Terus tapi kita di grup juga suka bikin misalnya ada yang harus target yang kita capai itu kita bikin timeline dan kita ngerjain masing-masing gitu biar nanti di satu waktu dikumpul semua gitu baru kita bahas gitu, solusinya. Tapi untuk mungkin agak santai dulu ya teman-teman buat sekarang, buat nggak terlalu tegang banget gitu kan, kayak enjoy banget kita putar dulu kali ya kegiatan mereka. Iya, Kita atau pengen nanya guys. Iya gitu. play dulu kegiatan. Apa aja sih kegiatan dari tim Gypsy ini? Kalau nggak tahu sosial medianya cuma ada Instagram atau Ada Di TikTok kalian nyebar ini Baru aktif di Instagram aja sih. Nah ini mungkin ya teman-teman beberapa boleh. Ya bagi teman-teman yang belum follow Gypsy Gypsy boleh di-follow juga. di-follow karena ini snack yang sangat Sehat. iya sehat, enak, Ya, gitu, terus teman-teman. banyak manfaatnya juga. Oh ini packaging kita. Oke. Jadi itu ada 3 jenis, 3 rasa gitu. Jadi nanti kita cobain. Sebelumnya juga snack packagingnya tuh nggak kayak gitu. Ya, sebelumnya. Sebelumnya tuh yang Ada kayak gambar. pouch, standing pouch yang ada. Oh. Iya iya. Iya. Itu awal mulai Nah. packing kayak gitu Dari mendapat pendanaan dari itu emang. Oh, jadi bagus ya. Iya, jadi dari tutup gitu. Berarti gede dong. Iya, jadi Lumayan. dari Lumayan. pendanaan itu kita bisa dapat legalitas dari mesin-mesin yang emang apa ya kayak Butuh butuh ya, gitu ya. ya buat produksi gitu. Oh iya, kita kan tadi udah ngomongin cara buatnya, tapi kita belum tahu nih harga dari Gypsy sendiri itu barangkali dari penonton itu mungkin ada yang beli tapi nggak tahu pun takut kemana. Lihat konten kita. Iya boleh. Iya, Ada harganya di Ada di reels. Di Oke. reels. Coba tim editing boleh. Nah itu. Oh.
harga di semua tempat atau hanya di kampus Universitas Di semua tempat. Itu yang di online juga sama. Tapi karena kalau yang bedanya di Pangandaran doang sih. Kalau di Pangandaran karena kan mereka yang menjual kan. Jadi mereka bikin harga sendiri juga. Oh iya pasti agak tinggi ya dari harga Sama. Nah boleh itu trennya yang di toko-toko. Oh, jadi ini yang disimpan di pusat Ya. ini ya, Iya, boleh-boleh. boleh. Yang di Pangandaran. Nah boleh ya buat warga Pangandaran juga yang mau beli silakan. atau yang liburan ke Pokoknya yang Pangandaran ada- ini boleh Iya. nih buat tips Tuh. iya buat Pokoknya bosan. yang packagingnya yang lucu-lucu, yang imut-imut, yang warna Iya. biru gitu. Ada Kayak ikan-ikannya. ikan-ikan Iya, gitu ya. terus ini kan bisa dibawa kemana-mana gitu nggak takut apa sih ribet Ribet gitu gitu. Ziploc ya, Simple. pakai ziploc. Apa Kebetulan belum. Oh iya. Jadi ini sobek. sobek Lagi proses namanya. ya kalau nanti kedepannya Iya, mau pakai pakai ya, biar bisa dimakan di hari Iya. berikutnya apalagi buat anak kos anak kos itu kan nggak harus langsung habis harus bisa saya buat besok Selain itu juga kita ada kegiatan di P2M Oh, P2M. Kayak gimana? Boleh? Iya. Berapa? kegiatan di P2M PDWM itu apa? Oh, yang pernah Iya. Yang ada Ini pas workshop ya? Iya. Workshop pertama. jadi dosen-dosen yang Dengan bagian jamaah. Jadi ini tuh bimbingan kita buat apa ya kayak pitching lagi buat siapa yang lolos ke Bali. Jadi dari itu yang lolos yang terbaik ke Bali dan Jadi kita tuh ada seleksi kan di acara P2M ini ada acara pusatnya, acara intinya Expo gitu ya, ya. itu namanya KMI Expo yang acaranya tuh lokasinya di Bali. Nah kemarin kita sempat seleksi juga ke Bandung, cuma sayangnya di tahap itu kita nggak lolos. Belum Nah beruntung. ya Belum beruntung. Tahun depan next Tahun ya. depannya. ya jangan menyerah Ya. coba lagi di tahun berikutnya ya. Selalu itu juga ada workshopnya juga kayak talkshow gitu sama pemateri. boleh ditampilin Nah, yang moderator. Operator. Ini semuanya kita datang. Iya. Oh. Tim. Berlima ya? Berlimanya ada. Ya, yang tadi kan cuma perwakilan. Ini semuanya. Ada dari Telkom juga ada. Iya. Seru ya. Ya, pengalaman juga lah. Ini nggak di kamar mulu ya? Kita main ke bumi. Iya, jadi balik anak Dan gue juga jadi kenal sama yang Iya, dari berbagai itu ya dari berbagai apa sih universitas yang lain juga itu ada yang gak lolos juga datang jadi ikut pematerian. workshop di sana. Jadi enggak? Ada lagi nggak? Nah ini cuma konten-konten yang emang Oh iya. dibutuhin gitu buat strategi marketing. Itu berarti sedikit gambaran apa ya, tentang strategi marketing dari tim Cipsi itu sendiri, teman-teman. Mungkin rekan saya mau ada yang ditanyakan lagi? Oke, jadi teman-teman di sini kan ini program di pemerintah ya. Nah, jadi ini tuh ada keberlanjutan nggak sih ke depannya? Buat keberlanjutan tentunya pasti karena emang kita udah dapet legalitas hak yang kayak gitu itu sayang banget ya kan kalau misalnya kita cuma gara-gara pendanaan ini udah selesai gitu kita selesai enggak kita bakal berlanjut juga ke depannya karena potensinya tuh gede sih menurut aku ya juga. emang kalau boleh tahu ini pendanaannya itu jangka waktunya berapa Ini udah Selesai. udah laporan akhir. Ya, jadi Bulan 11 ya? kemarin. kayak gitu tuh setiap bulan atau setiap apa laporan Jadi ada laporan tiap bulan, itu kita selalu ada laporan yang dikirim ke Bermawa ke sana. Nah yang sekarang tuh udah laporan akhir, udah kayak pernah jawaban Iya, iya. dari hasil yang diberikan Iya, itu harus ada harus feedback laporan. Ini 1 tahun ya? Enggak dari Agustus sampai September. sebulan November. Oh iya November. oh 2 bulan Agustus November. Agustus Iya. September Oktober November. 4 bulan guys? Iya 4 bulan. 4 bulan. Oh, tapi kalian niatnya mau dilanjutin aja nih? Iya sih saya Iya. lihat ya, soalnya udah Udah ada
sampai ke Bali. Makanannya udah ke Bali, kaliannya udah ke Bali juga? Insya Allah menyusul. Bisa apa bisa? Besok Ya, nyusul makanannya. Besok kita juga ikut. Boleh. Naik pesawat telepon. Oke. Mungkin dari teman-teman ada nggak sih kayak kiat-kiat biar teman-teman bisa lolos P2 MOE ini gimana sih? Iya. Kalau dari Atau tips buat kayak untuk berani berwirausaha Iya. juga gitu. Ada di sini. dari aku ya, kita kan masih mahasiswa gitu, jadi perbanyak pengalaman dan coba aja dulu gitu, jangan takut, jangan malas gitu kan. Dan yang paling penting kalau buat ikut lomba gini, cari tim yang tepat, karena buat ngelakuin lomba yang kayak gitu butuh kerjasama yang bagus gitu kan pastinya. Dan ini juga berlangsungnya waktunya lama gitu kan, jadi pasti harus butuh teman yang support, yang dukung, yang sepemikiran gitu, yang apa ya, sefrekuensi lah gitu kan. Ya gitu. Terus intinya pokoknya dari aku sih kayak jangan malas gitu buat nyoba, jangan takut. Kita coba aja dulu gitu, mau lolos mau enggak gitu. Kayak kita aja Nyoba ya. ya kita aja kayak nggak tahu gitu kalau kita bakal lolos tuh, nggak ada ekspektasi kalau kita bakal lolos, terus tiba-tiba lolos kan kayak Yang apa nih, yang penting kumpulin tugas, kumpulin tugas, kita lolos gitu kan, jadi nggak ada yang tahu, jadi coba aja dulu. Kalau dari aku P2MO itu nggak melulu produknya yang menarik gitu loh. Bahkan lemon tea aja ada yang lolos. Yang Sejenis lemon tea. Oh itu ada. Minuman lemon Iya. Oh, Oh itu ada yang lolos. Oh bisa. Terus gelang-gelang kayak gini juga ada yang Iya, iya. lolos. ini lucu. Mungkin penilaiannya bukan dari apa sih produknya yang bagus, tapi dari kekreatifannya mungkin. Jadi itu tuh dilihat dari apa yang bisa diselesaikan dari persoalan itu, permasalahan apa yang bisa dibantu dari usaha tersebut gitu. Dan kita juga melihatnya dari si nilai. Oh iya, jadi kayak memanfaatkan. Jadi nggak usah takut lah kalau misalnya produk kalian produk kayak gini doang. Ya, jangan minder ya, nggak akan lolos. Coba aja. Nah, Karena yang lolos juga ribuan. iya banyak emang. Kalau dari aku mungkin jangan lupa ya, doa tekad itu tuh harus ada gitu, dan kita juga harus izin ke orang tua gitu, karena doa-doa mereka tuh bisa jadi salah satu keberuntungan buat kita gitu. Oh iya, betul sekali. Orang tua. Ini juga Bukan ayam. Ayam kan dari seribu doa. Ayam yang terakhir. Karena kan ini kakak-kakaknya juga jomblo, emang jomblo ini. Jomblo. Jomblo juga ternyata, oh pantesan ya. Sulit ngomongnya. Jadi buat yang jomblo ya, jangan nyerah ya. Lihat kakak-kakak di sini. Oh, sekalian. Sekalian ngebolehin kakaknya. Karena kita tuh lagi hektik Iya. organisasi kelas usaha, jadi Iya. kayak ya udah sih, Ya. masih masalah ya. Ada masanya loh. Nanti saya dapat sendiri. Iya. Sukseskan dulu ini Hasil, ya. Soalnya nih gue masuk penilaian wirausaha, jadi kita tuh harus nggak boleh pantang menyerah. Iya. Terus mencari peluang ya. Betul. Dan kita juga harus punya relasi sih, karena usaha tanpa relasi itu kayak mustahil, Sulit. masih sulit gitu. Iya. Bisa berkembang, cuma kayak lambat gitu. Karena jadi kita manfaatin, kita nggak usah kayak fokus di usaha boleh, tapi kita juga harus cari relasi, pengalaman yang bukan di sana aja gitu. Mungkin apalagi ya? Bentar, satu lagi. Oh, ada. Tadi ini ada kayak ini cuman ada kayak tadi kepiting, terus Ikan teri ya? Ikan teri. apakah nanti bakal ada rasa baru atau varian baru atau kayak nanti Iya, ikan paus perang kan? gitu. Atau Ya sih, ikan yang lain perang mungkin. Ikan hiu kan? Ikan hiu boleh ikan hiu. Kayaknya sih buat varian itu belum ada ini ya, karena itu kan hasil limbah ya. Iya. Berarti kita harus lihat dari permasalahan itu dong. Nggak bisa kita kayak misalnya pengen gurita, pengen otot. Iya. Itu bukan solusi dari permasalahan dong. Malah yang ada kita yang menambah. iya, karena ada permasalahan. Iya, masa anak oktopus kan itu kan bisa ditimbangin Iya. lagi. Kalau ini kan emang buangan, udah limbah gitu. Paling Yang gitu terbuang. ya, rasanya ya Rasanya ditambahin. rasa. Kalau kayak ditambahin apa tadi ikan paus itu nggak bisa Jenis-jenisnya, ya, iya, kalau jenis semua nggak yang bisa. penting nggak. Ya, lagi kalau untuk rasa mungkin ditambahin kan tadi cuma ada 3 ya. Iya. Boleh tuh rasa-rasa jagung gitu Iya, lah. balado, keju keju, ya. ya. Karena itu belum ada kan. Belum. Itu bisa jadi inovasi buat kita Iya. ya. Karena kita juga
Oh, iya, nanya ke iya. konsumen gitu. Pakai Q&A ini ya. Betul. Insya Allah kedepannya kita bakal Ya, semoga makin gitu makin Amin. semoga semua mimpi-mimpi terwujud. Ya sebenarnya seru banget ya ngobrol sama teman-teman dari tim Sipsi ini, tapi sayangnya waktu kita terbatas sekali. gitu. Dan mungkin dari kakak-kakak juga mau ada kegiatan lain ya, Iya. karena saya lihat tadi juga kakak-kakaknya lagi sibuk sama Tapi sini. alhamdulillah Alhamdulillah masih bisa menyempatkan. menyempatkan gitu di Buat podcast hadir. yang ala kadarnya. kita juga ngucapin terima kasih ya udah Diundang kita. Kebanggaan sendiri kita bisa ngobrol-ngobrol di sini. Seru banget hati. Kan kita anak angkat Aduh. juga. Jadi Udah, ini. kakak-kakak. Tolong nanti biar gak kelihatan tua ya. Kita setara kok setara. Seumuran. Iya, terima kasih juga. Kita dapat ilmu banyak nih dari kakak-kakak ini. Ternyata relasi aku tuh masih kurang banget gitu, belum sejauh gitu. Hebat banget, banyak banget pengalaman yang kalian ceritakan itu buat motivasi kita sendiri, buat Buat kita ya. kita dan penonton semua nanti yang menonton. Menonton. Ya penonton ya. Like-nya jangan lupa. Ya. Udah mungkin ya. Mungkin terima kasih Kak Resti, Kak Rosita sama Kak Melati. Oke teman-teman, segitu aja podcast kita hari ini di bareng teman-teman Cipsi. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan karena Iya. di sini banyak candaan juga. Ya, karena biar gak boring juga sih. Oke. Maksudnya tuh. Terus boleh ya saya semuanya. Oke ya. Oke. Dadah. Oke, dadah semuanya. See you.